Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu administrasi laboratorium. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Dedek. Padanya kami silakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Sonia. Di sini saya akan membacakan materi yang telah disediakan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian administrasi laboratorium. Administrasi di laboratorium adalah proses mencatat atau menginventarisasi fasilitas yang ada dan aktivitas yang berlangsung. Tepat, semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir. Baik, selanjutnya adapun buku inventaris. Buku inventarisir adalah merupakan daftar yang memuat semua barang milik lab milik IPA yang dipakai dan ada hubungannya dengan kegiatan praktikum di dalam lab. Inventarisir dilakukan minimal sekali atau semester. Dapat dilihat di bawah ini ada tabel contohnya yang dimana saat setiap kelas melakukan praktek harus membuat laporan dulu supaya semua barang lab dapat tercatat dengan baik. Baik, keterangannya yaitu yang pertama ada atau nomor, diisi nomor urut alat dan bahan yang diinventarisir. Yang kedua ada nama alat atau bahan adalah diisi oleh nama dagang atau nama resmi alat dan bahan yang dibeli. Syaratnya pengisian nama alat dan bahan harus konsisten. Dan yang ketiga ada kode, diisi dengan kode alat dan bahan yang kita beli. Untuk kode bisa mengikuti kode yang dibuat perusahaan tempat pembelian alat dan bahan tersebut atau membuat kode sendiri atau dilihat yang telah dibuat. Yang keempat ada produsen, diisi dengan nama perusahaan yang membuat alat dan bahan bukan dengan nama toko. Yang kelima kondisi, diisi dengan jumlah barang yang dalam keadaan baik, rusak atau hilang. Yang keenam ada keterangan, berisi informasi tambahan, misalnya kenapa alat tersebut hilang atau rusak dan lain-lain. Selanjutnya ini yang saya jelaskan tadi dapat dilihat contohnya yang telah diisi formatnya. Baik, selanjutnya. Kartu stok. Kartu stok adalah merupakan catatan pergerakan transaksi keluar masuk suatu bahan yang terdapat di dalam lab. Kartu stok diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan alat atau bahan yang bersangkutan. Pencatatan di kartu stok dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Contohnya dapat dilihat bahwa ini ada tabelnya, nama alat, kode mata pelajaran, dan spesifikasi. Selanjutnya, keterangan. Yang pertama ada spesifikasi, berisi ciri khas utama dari alat atau bahan yang kita masukkan ke dalam kartu stok. Misalnya nama alatnya neraca 4 lengan. Spesifikasinya ketelitian 0,1 gram skala maksimum 311 gram, terbuat dari besi tahan karat. Yang kedua ada tanggal, diisi dengan tanggal pengecekan barang tersebut. Yang ketiga ada keadaan masuk, diisi dengan jumlah barang yang masuk atau dibeli untuk laboratorium. Yang keempat ada keadaan keluar, yang diisi dengan jumlah barang dipakai di dalam laboratorium. Dan yang kelima ada keadaan persediaan, diisi dengan jumlah alat atau bahan yang disimpan di gudang atau yang tidak dipakai, atau bisa dibilang hanya sebagai cadangan. Baik, yang selanjutnya. Ini dapat dilihat tabel yang saya sebutkan tadi, keterangannya, formatnya seperti ini. Contohnya. Baik, selanjutnya.
Adapun ada kartu alat dan bahan. Aturan penggunaan kartu peminjaman alat dan bahan. Yang pertama ada kartu pinjaman alat dan bahan berisi daftar alat atau bahan yang diperlukan oleh suatu kelompok atau oleh guru yang bersangkutan untuk melakukan sekali praktikum dan ditunjukkan kepada laboran. Yang kedua ada pencatatan di kartu peminjaman alat dan bahan dilakukan setiap dan melakukan praktikum. Contohnya dapat dilihat di bawah ini tabel yang belum diisi formatnya. Kartu peminjaman saat kita meminjam barang dari lab. Baik, selanjutnya keterangannya yang pertama yaitu praktikum diisi dengan nomor urut praktikum yang dilakukan dalam 1 semester atau yang diisi oleh dari siswa yang meminjam barang tadi. Judul praktikum diisi dengan judul praktikum yang dilakukan sesuai LKS, diisi lagi oleh siswa. Kelompok diisi dengan nama kelompok, atau diisi juga oleh siswa yang meminjam barang tersebut. Dan keempat ada nama kelompok diisi dengan nama anggota kelompok atau diisi siswa. Adapun kode opsional dan isi laboran yang tanda bintang 2 ditandatangan oleh ketua kelompok dan laboran. Baik, selanjutnya seperti inilah contoh formatnya yang telah saya bacakan keterangannya tadi. Oke, baik, selanjutnya. Buku harian laboratorium. Aturan penggunaan buku catatan harian laboratorium. Yang pertama, buku catatan harian lab merupakan buku yang berisi daftar kegiatan praktikum yang dilakukan dalam lab. Yang kedua, pencatatan di buku catatan harian lab dilakukan dengan rutin dari hari ke hari kartu reparasi. Contohnya dapat dilihat di bawah ini, buku harian laboratoriumnya yang belum diisi formatnya. Baik, selanjutnya. Keterangan atau nomor diisi dengan nomor urut praktikum yang dilakukan dalam 1 semester. Hari atau tanggal diisi dengan hari atau tanggal dilaksanakan praktikum. Judul praktikum adalah diisi dengan judul praktikum yang dilakukan. Kelas adalah diisi dengan nama kelas yang melakukan praktikum. Jam, yaitu diisi dengan jam pelaksanaan praktikum. Paraf diisi dengan paraf laboran. Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang bisa dicantumkan. Contohnya bisa dilihat di bawah ini formatnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Dede. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Nasa. Kepadanya kami persilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu kartu reparasi. Aturan penggunaan kartu reparasi yaitu yang pertama, kartu reparasi merupakan kartu yang memuat informasi mengenai perbaikan atau reparasi suatu alat. Nah, yang kedua, pencatatan di buku catatan harian laboratorium dilakukan oleh teknisi bila ada perbaikan terhadap barang yang rusak dan dilaporkan kepada koordinator laboratorium. Program semester laboratorium. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari kartu reparasi yang mana berisi nama dari alat tersebut, kemudian kode, produsen, tahun pengadaan, tanggal reparasi. Nah, di sini ada juga jenis kerusakannya, komponen, harga, dan keterangannya. Selanjutnya, untuk selanjutnya yang pertama itu ada nomor. Nomor kartu diisi dengan nomor surat kartu reparasi. Contoh, misal 001 Laboratorium Fisika SMA Rofa Yulia Azhar, kelas nomor 4 tahun 2014. Nah, untuk jenis kerusakannya ini diisi dengan jenis kerusakan yang diperbaiki. Kemudian komponen diisi jika memang terdapat penggantian komponen. Nah, harga ini diisi dengan biaya reparasi dan biaya komponen yang diganti. Nah, keterangannya diisi dengan keterangan tambahan yang bisa dicantumkan. Dilampirkan pula kwitansi perbaikan dan pergantian komponen dan ditandatangani oleh teknisi atau laboran
dan koordinator laboratorium IPA. Di bawah ini adalah contoh dari kartu reparasi yang telah diisi ya. Bisa dilihat. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu label alat dan bahan. Nah, untuk aturan penggunaan buku catatan harian laboratorium, label berisi informasi mengenai nama suatu alat atau bahan beserta informasi-informasi singkat lainnya yang dibutuhkan. Nah, label dicantumkan pada alat atau bahan yang terdapat di ruang laboratorium. Yang di bawah ini merupakan contoh label. Jadi label ini untuk membedakan ya mana nama-nama dari bahan-bahan tertentu. Nah, keterangannya tahun pengadaan diisi dengan tahun pengadaan alat, kemudian kode alat, catatannya berisi tambahan informasi mengenai cara penyimpanan alat. Ini adalah contoh label bahan yang lain. Dari natrium hidroksida, keterangannya diisi dengan tanggal pembuatan larutan atau bahan kimia, kemudian bentuk bahan kimia berupa larutan, yaitu A dalam kurung AU, kemudian 0,1 mili, yaitu konsentrasi bahan kimia, kemudian catatannya itu berisi tambah informasi mengenai bahan-bahan kimia tersebut. Misal catatannya itu bisa dilihat untuk natrium hidroksida, catatannya bisa korosif dan berbahaya. Yang selanjutnya yaitu program laboratorium. Nah, aturan dari penggunaan program semester laboratorium yaitu yang pertama, program semester laboratorium berisi daftar praktikum yang akan dilakukan di dalam laboratorium dalam kurun waktu 1 semester. Nah, yang kedua, program semester laboratorium dibuat dalam ukuran minimal A2 dan ditempel secara strategis di dalam ruang laboratorium. Berikut adalah contoh dari program laboratorium. Itu ada nomor, kemudian judul praktikum berdasarkan LKS, kemudian ada bulan dilaksanakannya praktikum tersebut. Selanjutnya, nah keterangannya di sini untuk nomor diisi dengan nomor urut dilaksanakannya praktikum. Nah, yang seperti Agustus, September itu dan seterusnya diisi dengan bulan dalam 1 semester. Nah, untuk yang nomor 1, 2, dan 3 itu merupakan angka untuk menunjukkan minggu dalam 1 bulan. Misal minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, minggu keempat, dan kemudian ditandatangani oleh laboran, ketua lab, dan kepala sekolah. Nah, ini di bawah ini adalah contoh dari program semester laboratorium yang sudah diisi. Bisa dilihat contohnya. Baik, yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu laporan bulanan. Nah, aturan dari penggunaan laporan bulanan yang pertama yaitu laporan bulanan merupakan daftar yang memuat kegiatan apa saja yang dilakukan di laboratorium setiap bulannya. Laporan bulanan dibuat oleh koordinator laboratorium dan dilaporkan kepada Wakasek, kurikulum, Wakasek sarana dan prasarana, serta kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, laporan bulanan dibuat minimal sebulan sekali. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari laporan bulanan kegiatan laboratorium di mana berisi mata pelajaran, tahun ajaran, tanggal laporan, dan ada juga di situ nomor, judul praktikum, kelas, demonstrasi, praktikum, dan nama guru yang mengajar gitu ya. Selanjutnya, baik, yang untuk selanjutnya yaitu keterangan. Di sini nomor diisi dengan nomor urut dilaksanakannya praktikum. Nah, untuk judul praktikum diisi dengan judul praktikum. Untuk kelasnya diisi dengan kelas yang melaksanakan praktikum tersebut.
Nah, untuk demonstrasi atau praktikum ini diisi dengan tanda checklist demonstrasi atau praktikum. Kemudian untuk nama gurunya diisi dengan nama guru mata pelajaran yang membimbing praktikum tersebut. Nah, ini ditandatangani oleh laboran, ketua laboratorium, dan kepala sekolah, kemudian dilaporkan setiap akhir bulan. Nah, di sini, di bawah ini merupakan contoh dari laporan bulanan kegiatan laboratorium IPA yang sudah diisi. Di situ terdapat mata pelajarannya itu IPA, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS. Nah, di sini aturan dari penggunaan daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS. Yang pertama ada daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS, berisi daftar alat yang dibutuhkan untuk melakukan sekali praktikum dalam satu kelas dalam periode tahun ajaran tertentu. Nah, daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS dibuat paling lambat seminggu sebelum hari pertama di tahun ajaran baru. Kemudian fungsi dari daftar alat dan bahan ini sesuai dengan LKS adalah untuk memastikan agar alat dan bahan sudah tersedia jauh hari sebelum praktikum akan dilaksanakan. Nah, fungsinya sebagai landasan untuk pengajuan pembelian alat dan bahan laboratorium. Jadi nanti pada saat ingin membeli alat atau ingin melakukan praktikum tidak bingung untuk mencari alat yang dibutuhkan begitu ya tujuannya dari daftar alat dan bahan sesuai LKS ini. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari daftar alat atau bahan sesuai dengan LKS. Yang pertama ada mata pelajaran, kelas dan tahun ajaran. Di situ tercantum juga ada nomor, judul praktikum, nama atau alat bahan yang dibutuhkan, jumlah dan keterangannya. Selanjutnya, baik untuk keterangan yang pertama yaitu ada nomor. Nomor ini diisi dengan nomor urut dilaksanakannya praktikum. Kemudian judul praktikum ini diisi dengan judul praktikum yang akan dilaksanakan. Nama alat dan bahan ini diisi dengan nama alat dan bahan untuk melakukan praktikum. Jadi alat-alat apa yang akan dibutuhkan ditulis di situ. Kemudian jumlahnya diisi dengan jumlah minimal alat dan bahan untuk kelompok ideal dalam jangka waktu 1 tahun. Misalnya jumlah kelompok ideal satu kelas adalah 6 kelompok. Berarti dibelinya adalah 6 buah seperti itu. Di bawah ini merupakan contoh dari daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS yang sudah diisi, boleh dilihat. Di situ tertera ada judul praktikumnya yaitu fotosintesis, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan berupa tabung reaksi, kemudian corong gelas kimia yang berukuran 1000 mili, kemudian jumlahnya 6 buah masing-masing, dan seterusnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.